Oke, kita kembali lagi di pembahasan kimia unsur. Kita sekarang akan membahas di periode 3 tentang kelimpahan, sifat logam, reaksi pada logam periode 3, dan kegunaan logam periode 3. Yang pertama, ini adalah logam-logam yang ada di periode 3 gitu ya. Dari natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klor, dan argon gitu ya. Dari kiri ke kanan dari nomor atom 11 sampai nomor atom 18. Limpahan unsur periode 3 yang di alam, natrium bisa ditemukan di dalam halit atau kriolit, sendawa cili, trona, dan sodalit. Magnesium itu bisa ditemukannya dalam keadaan magnesit, dolomit, dan epsomit. Kalau aluminium itu ditemukan eh, dalam batu manikam, tanah liat, kriolit, bauksit, ortoklas. Nah, kemudian ada silikon itu ditemukannya dalam silikon dioksida atau mineral silika seperti granit. Kemudian ada asbestos, feldspar, dan tanah liat ya. Untuk fosfor itu ditemukan di mineral fosfor, fluoroapatit, senyawa ortofosfat, dan polifosfat. Belerang ditemukan di gipsum dan hidrogen sulfida, dan klorin itu ditemukan pada gas klorin, karnalit, silfit, halid, atau di MgCl2 dan CaCl2 gitu ya. Nah, yang natrium ini yang paling sering keluar itu tadi adalah yang kriolit, sendawa cili, sodalit ini sering keluar ya di soal. Kemudian magnesium itu magnesit, dolomit, epsomit ini juga hampir sering keluar semua. Aluminium itu yang paling sering keluar tuh di bauksit, kriolit, terus tanah liat gitu. Untuk silikon itu silikon dioksida atau mineral silikat atau juga bisa di tanah liat. Nah, ini yang sering keluar. Fosfor itu mineral fosfat, terus atau fluoroapatit. Belerang, gipsum, dan hidrogen sulfida berarti ini sering keluar juga. Klorin itu sering keluarnya di gas klorin, karnalit, silfit, atau MgCl2, CaCl2. Tuh ya, NaCl juga bisa. Ya, paling sering keluarnya di situ semua keluar. Oke, lanjut sifat unsur-unsur periode 3. Nah, dari kiri ke kanan ini ya, bertambah nomor atom gitu ya. Nomor atom bertambah. Nah, di sini periode 3 artinya apa? Mereka memiliki logam-logam periode 3 memiliki jumlah kulit itu sebanyak 3 ya. Karena periode itu juga bisa menunjukkan jumlah kulit yang dimiliki suatu atom gitu ya. Nah, ini adalah konfigurasi untuk yang subkulit gitu. Jadi rata-rata di periode 3 itu berhentinya di S itu untuk yang golongan 1A dan 2A. Sedangkan golongan 3A sampai 8A dia berhentinya di subkulit yang P ya. Subkulit P semua ini. Kemudian sifat kelogamannya ya, mulai dari 1A dan 3A sampai 3A itu logam semua rata-rata ya, rata-ratanya logam. Kemudian silikon itu golongan 4 itu udah mulai transisi atau metaloid gitu ya. Dia bisa berbentuk logam, bersifat logam atau juga bisa bersifat non logam. Kemudian untuk golongan 5A sampai 8A yang di sini tuh, nah fosfor sampai argon dia adalah non logam. Nah, kemudian kecenderungan bertambah dari natrium sampai argon. Berarti kan dari kiri ke kanan. Apa aja yang bertambah nilainya? Yang pertama, energi ionisasi ya. Nah, kecuali khusus ini ada pengecualian. Ternyata energi ionisasi dari magnesium Mg itu
lebih besar daripada si aluminium. Ya, kan biasanya energi ionisasi semakin kanan dia semakin besar gitu ya. Nah, tapi ada pengecualian untuk Mg itu lebih besar daripada aluminium dan fosfor itu lebih besar daripada sulfur gitu ya. Ini ada pengecualian dua ini ya. Kemudian bertambah besar pula dari kiri ke kanan adalah nilai keelektronegatifan gitu ya. Nilai keelektronegatifannya itu bertambah besar kecuali si argon. Nah, argon ini sudah stabil ya, maka tidak memiliki nilai keelektronegatifan. Kemudian ya elektronegatif itu adalah kemampuan mengikat elektron ya, teman-teman ya. Kemudian eh, sifat oksidator kecuali AR. Jadi dari kiri ke kanan sifat oksidatornya itu em, meningkat. Nah, kecuali di argon gitu ya. Argon ini juga karena dia sudah stabil. Jadi dia tidak mengalami tidak perlu menangkap elektron. Sifat oksidator berarti kan dia itu mengalami reduksi dan membuat zat lain mengalami oksidasi gitu kan. Berarti kemampuan reduksinya dari kiri ke kanan itu semakin besar atau sifat oksidatornya semakin besar. Kemudian sifat asam. Nah, diikuti dengan sifat asam. Jadi dari kiri ke kanan itu semakin kuat sifat asamnya. Kecuali argon gitu ya. Pokoknya 8A itu memiliki beberapa pengecualian. Kemudian kecenderungan berkurang. Nah, dari kiri ke kanan itu juga bisa berkurang nilainya apa aja. Yang pertama jari-jari atom gitu ya. Jari-jari atom itu kenapa semakin ke kanan semakin berkurang? Karena muatan intinya itu juga semakin membesar gitu ya. Inti dari atom itu semakin membesar. Jadi jari-jarinya berkurang. Kemudian sifat reduktornya. Ini kebalikan dari sifat oksidator tadi ya. Sifat reduktor berarti kemampuan mengalami oksidasi itu lemah ya. Dari kiri ke kanan. Dia lebih mudah untuk mengalami reduksi daripada oksidasi. Kecuali argon. Kemudian sifat basanya semakin berkurang juga. Karena tadi semakin kanan harusnya semakin kuat nilai asamnya. Jadi kata lainnya adalah sifat basanya semakin lemah. Gitu ya. Nah, kemudian sifat asam basa unsur-unsur periode ketiga gitu ya. Em, ini ada Na dan Mg. Kalau dalam keadaan basa maka dia mengikat OH ya, hidroksida gitu, berbentuknya senyawa hidroksida. Nah, NaMgAl itu kestabilan dalam bentuk basanya dia stabil. Jenis ikatannya yang ini NaOH, MgOH, dan AlOH tiga kali ini itu ikatannya ion ya, terionisasi sempurna. Terus semakin kiri itu basanya semakin kuat ya. Jadi Na itu basa kuat, Mg basa lemah, kemudian Al itu amfoter. Apa itu amfoter? Jadi dia bisa bersifat asam maupun bersifat basa sekaligus gitu ya untuk Al, aluminium. Kemudian untuk silikat gitu ya. Silikon ini bentuk basanya SiOH4 ya. Karena dia di golongan 4 berarti mengikat 4 ya. Jumlah 4. Terus dia tidak stabil dan bisa terurai menjadi H2SiO3 plus H2O. Nah, sifatnya kovalen gitu ya, karena udah mulai non logam nih ya. Kemudian sifat asamnya sangat lemah. Ingat semakin kanan asamnya semakin kuat gitu ya. Jadi yang area dari Si sampai Cl itu adalah mulai sifat asam. Dari yang paling lemah ke yang kuat. Silikon itu asam lemah, terus fosfor itu asam lemah juga, tapi lebih lemah si silikon ya daripada fosfor. Kemudian
sulfur itu udah kuat nilai asamnya. Terus yang klor itu asamnya sangat kuat gitu ya. Jadi Cl itu lebih mudah ditemukan dalam bentuk HCl sebenarnya daripada ClOH7 ya. Jadi basanya ini basanya lemah banget kalau di Cl. Makanya untuk yang area dari Si ke Cl karena cenderung bersifat asam gitu ya. Nah, maka dalam keadaan basa mereka cenderung tidak stabil gitu. Terus masih ingat tentang ikatan? Sebenarnya ikatan ion itu kan logam dan non logam ya. Nah, ini kan ada NaMgAl itu logam, OH itu kan non logam. Nah, makanya dia ion karena dia juga bisa terionisasi sempurna. Sedangkan kalau SiOH, POH, SOH, ClOH itu adalah area non logam. Non logam sama non logam maka dia ikatannya kovalen gitu ya. Tuh, ini udah ya sifat asam basanya semakin kanan, sifat asamnya semakin kuat, atau dengan kata lain basanya semakin lemah. Nah, ini pembuatan eh, dari periode 3 itu natrium, itu bisa dibuat dengan elektrolisis lelehan NaCl, magnesium itu juga bisa dengan elektrolisis lelehan MgCl2. Reaksi elektrolisis sudah kita bahas waktu di sel elektrolisis ya. Kemudian aluminium itu proses Bayer dan Hall-Héroult. Silikon itu dengan reduksi SiO2. Fosfor dengan proses Wohler. Kemudian sulfur dengan cara Sisilia, cara Fresh atau cara Claus. Klorin elektrolisis larutan garam dapur. Itu. Nah, ini nanti yang kelompok periode 3 kalau menjelaskan boleh juga em, menerangkan ke teman-temannya berserta reaksinya. Nanti kalian buka buku paket beberapa reaksi pembuatan periode 3 sudah ada di sana gitu ya. Nanti kalian coba jelaskan ke teman-temannya. Kemudian pembuatan asam sulfat itu ada dua, proses kontak dan proses bilik timbal gitu ya. Untuk proses kontak ini tuh sudah pernah kita jelaskan di materi kesetimbangan kimia kelas 11. Nah, ini coba nanti dibuka lagi bukunya atau referensi lain boleh dicari tentang proses kontak itu reaksinya bagaimana. Oke, selanjutnya kegunaan natrium itu bisa untuk pembuatan tel gitu ya. Terus mereduksi biji, terus lampu kabut atau bisa sebagai pengawet makanan, natrium benzoat, terus natrium glutamat itu untuk penyedap makanan ya. Mg magnesium kegunaannya dalam produksi grafit dalam cast iron. Terus bisa sebagai bahan tambahan, terus agen produksi gitu ya. Nah, agen produksi dalam produksi uranium. Kemudian yang aluminium, dia seringnya digunakan sebagai alat masak, ini yang paling sering keluar, atau obat mah juga bisa. Terus digunakan dalam kabel bertegangan tinggi, disutet biasanya ya. Terus bisa untuk bingkai jendela dan badan pesawat terbang. Silikon untuk membuat serat optik dalam dan operasi plastik gitu ya. Dia sebagai bahan semikonduktor gitu ya. Kalau silikon biasanya yang paling sering keluar itu yang di serat optik. Kemudian aluminium itu seringnya yang di alat masak ya. Itu sering kita temukan dan soalnya juga seringnya di sini yang keluar Mg itu eh, sebagai ini magnesium dalam produksi grafit. Ini juga kadang bisa digunakan sebagai obat mah, kayak lebih sering pakai Mg sebenarnya. Terus natrium itu natrium benzoat sama natrium glutamat yang paling sering keluar ya. Nah, ini untuk fosfor
Nah, digunakan untuk produksi gelas spesial pada lampu sodium, terus pada senyawa kalium fosfat, itu fosfor ini juga digunakan membuat perabotan, terus digunakan dalam memproduksi baja. Nah, ini kegunaan fosfor, terus sulfur atau belerang. Nah, biasanya untuk apa aja? Membuat korek api, memutihkan buah kering, terus mensterilkan alat pengasap, dan membuat kertas sulfit dari kertas lainnya. Yang paling sering keluar juga sebagai bahan pembuat korek api atau salep. Obat salep itu juga sering pakai sulfur atau belerang ya. Kemudian yang klor itu untuk menghasilkan air minum yang aman. Jadi em, dia fungsinya sebagai disinfektan gitu ya. Senyawa klorin eh, digunakan untuk sanitasi atau pemutihan kertas. Nah, ini desinfektan juga ya, nih. Terus klorin digunakan untuk membuat klorat, kloroform dan karbon tetraklorida gitu. Nah, yang paling sering keluar dia ini yang digunakan untuk sanitasi atau pemutihan kertas gitu ya dan desinfektan. Selanjutnya ada argon. Argon itu bisa ditemukan dalam bola lampu pijar atau dalam las stainless steel gitu. Oke, ini kegunaannya. Kemudian kita latihan soal. Yang pertama persamaan dari unsur-unsur periode ketiga adalah, nah ini eh, dalam periode 3 mereka memiliki kesamaan apanya nih, di mananya nih? Di elektron kah? Atau elektron valensi, atau orbital, atau bilangan oksidasi, atau kulit elektron. Nah, mana nih kesamaannya dalam periode 3? Kemudian hidroksida dari unsur periode 3 yang paling bersifat asam. Tadi udah aku jelaskan ya. Ada yang paling bersifat asamnya paling kuat, yang mana? Kemudian dalam satu periode dari Na ke Cl yang bukan sifat periodik ketiga. Berarti pilih yang salah ya. Yang bukan itu yang mana? Kemudian pernyataan mengenai unsur-unsur periode ketiga yang benar. Nah, kamu cari pernyataan yang paling benar dari A sampai E. Kemudian ini ada urutan ya, unsur-unsur menurut kenaikan nomor atomnya. Nah, ini sudah dibantu. Kata kuncinya ada wujudnya pada semua kebetulan. Nah, kamu bisa lihat dalam energi ionisasi nih. Ini kan berbeda-beda nih. Kira-kira urutan dari kiri ke kanan yang mana? Atau bisa lihat dari sifat oksidanya. Itu juga bisa. Terus struktur molekul juga bisa. Tapi yang paling mungkin mudah untuk dilihat adalah dari data energi ionisasi dan sifat oksida mungkin ya. Tuh silakan kalian kerjakan ya. Oke, sudah ya. Ini tim ahlinya, jangan lupa untuk periode 3 di kelas 12B ada Konitatun, Muftidini, Hanin, Hasna Afifah. Nah, silakan kalian membantu teman-temannya dalam menghandle pembahasan soal bersama-sama gitu ya, menjelaskan terutama tadi untuk proses reaksinya. Kemudian di 12A itu 12A ada Rangga yang menjelaskan tentang periode 3. Silakan Rangga memandu teman-temannya dalam membahas soal-soal gitu ya, mengerjakan bersama gitu ya, dibahas. Oke, demikian pembelajaran kimia pada periode 3. Semoga bermanfaat. Silakan dicatat dengan sebaik mungkin. Kemungkinan nanti hari Sabtu kita ulangan ya, seperti biasa. Untuk Sabtu besok ulangannya adalah periode 3 dan gas mulia gitu ya. Oke, sampai berjumpa di hari Sabtu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.